tentang apa, ayo. Jadi aku mau sharing tentang sholat gerhana. Oke. Sholat gerhana itu hukumnya itu sunnah muakkadah, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Lalu sholat gerhana itu dilaksanakan ya pada saat gerhana itu terjadi, entah itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Sholat gerhana itu terdiri dari 2 rakaat, dan 2 rakaat itu juga terdiri dari 4 rukuk. Lalu selanjutnya adalah tata cara sholat gerhana itu. Yang pertama adalah niat. Lalu setelah niat mengucapkan takbir. Lalu setelahnya itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu baca surat yang panjang, yang cenderung panjang, misal surat Al-Baqarah atau apa. Lalu setelah itu suratnya itu dibacakan dengan cara jahar itu dikeraskan suaranya, seperti saat kita sholat berjamaah pada saat waktu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Itu harus dijaharkan. Lalu setelah itu selanjutnya adalah rukuk. Rukuknya adalah itu rukuk yang lama. Setelah itu bangun dari rukuk, i'tidal, lalu baca doa i'tidal. Setelah rukuk itu bangun lalu baca lagi surah Al-Fatihah dan surah yang panjang lagi seperti yang tadi ya, tapi beda surah. Lalu setelah itu rukuk lagi, rukuknya juga rukuk yang lama. Setelah rukuk lalu i'tidal. Nah, kalau setelah rukuk yang kedua ini kalian membaca doa i'tidal. Kalau yang rukuk pertama itu nggak membaca doa i'tidal, langsung surah Al-Fatihah sama surah yang panjang. Setelah i'tidal, sujud dengan membaca tasbih. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Lalu setelah duduk di antara 2 sujud kembali. Setelah itu bangkit dari sujud, lalu lanjutkan ke rakaat kedua dengan tata cara yang sama seperti rakaat pertama yang tadi sudah aku jelasin ya teman-teman. Setelah itu aku mau ngasih tahu nih keutamaan dari sholat gerhana itu. Kalian tahu nggak sih? Jadi keutamaan sholat gerhana itu yang pertama adalah bisa menjadi sarana orang beriman untuk mengingat kekuasaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam khutbah usai sholat gerhana bersama para sahabat, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu yang kedua adalah Rasulullah itu menjelaskan juga bahwa terjadinya gerhana adalah untuk menakut-nakuti agar manusia itu takut kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi karena gerhana itu terjadinya itu jarang banget terjadinya, dan kalau terjadi itu adalah fenomena yang langka juga, jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara kita menunaikan sholat gerhana. Dan itu adalah salah satu bentuk pembuktiannya dari diri kita untuk membuktikan seberapa keimanannya kita. Nah gitu. Oh ya teman-teman, satu lagi nih ya. Jadi setelah sholat gerhana selesai itu disunahkan diadakannya khutbah yang isinya itu memuji Allah dan memberi nasihat kepada jamaah untuk menyuruh bertobat, beramal soleh, dan bersedekah. Nah mungkin cukup segini aja ya teman-teman yang bisa aku sharing.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.